Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Nah, pernah nggak sih kalian pengen banget nanam sayur organik sendiri di rumah? Mungkin halamannya sempit, terus bingung mulainya dari mana. Tenang aja, karena kali ini kita bakal bedah tuntas jalan pintas paling jenius dari alam yang dibahas di materi kita, aquaponik. Bayangin aja, ini tuh bener-bener ultimate life hack buat pertanian. Kita bakal lihat gimana siklus biologi sempurna ini bekerja, dan pastinya gimana kalian bisa merakitnya sendiri di rumah pakai alat-alat yang super gampang dicari dan murah meriah. Yuk, kita mulai. Coba deh kalian perhatiin, hitung-hitungan efisiensinya yang jujur aja agak susah dipercaya ini. Kalau di pertanian biasa kan, kita ngasih satu pupuk, ya dapatnya satu panen. Tapi di sistem aquaponik ini, kita cuma butuh satu input aja, pakan ikan. Iya beneran, cuma ngasih makan ikan, sistem ini malah ngasih kita dua hasil panen sekaligus, ikan segar plus sayuran hijau yang sehat. Dua panen berbeda cuma dari satu usaha doang. Gila kan? Gimana coba keajaiban ini bisa terjadi? Mari kita bongkar rahasianya. Nah, ini dia cetak biru dasarnya. Kelihatan kan gimana simbiosis antara ikan dan tanaman ini bekerja? Buat kalian yang mau bikin sistem DIY sendiri di rumah, dengan budget minimalis gitu ya, kalian pada dasarnya cuma butuh beberapa barang simpel kok. Siapin aja tangki atau ember yang agak gede buat ikannya, terus rak atau bedeng buat sayurannya, ditambah pompa air kecil dan beberapa pipa PVC buat muter airnya. Udah, itu aja. Di beberapa menit ke depan, kita bakal eksplor bareng-bareng gimana komponen sederhana ini bisa saling nyambung dan bikin siklus keren yang nguntungin banget dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk ke bagian penjelasan siklus biologis. Supaya gampang, mari kita ikuti saja kemana airnya mengalir. Jadi, siklus biologi ini tuh kayak puzzle yang punya 4 fase berurutan, dan luar biasanya semuanya terjadi secara alami loh. Fase pertama, ikan ngeluarin kotoran yang penuh amonia. Kedua, bakteri baik langsung gercep alias gerak cepat buat ngubah kotoran itu. Ketiga, akar tanaman menyerap hasil ubahan tadi buat nutrisi mereka. Dan fase keempat, air yang udah otomatis tersaring jadi bersih. Balik lagi deh ke rumah si ikan. Gampang kan? Sekarang, mari kita zoom in sedikit dan bahas lebih dalam satu persatu, mulai dari tahap pertama. Semuanya bermula dari tangki ikan. Di sini, ikan itu ibarat mesin penggerak nutrisinya. Sama kayak kita habis makan, ikan yang habis makan pelet dari kalian pasti bakal, ya, buang kotoran. Nah, limbah kotoran ini tuh kaya banget sama yang namanya amonia. Kalau kalian miara ikan di akuarium biasa, kalian kan pasti capek tuh harus sering-sering kuras air biar racun amonianya nggak numpuk dan bikin ikannya mati, ya kan? Tapi ajaibnya, di sistem aquaponik, masalah amonia ini justru disulap jadi solusi nutrisi gratis. Terus air kotornya dikemanain? Gak dibuang dong, air kotor tadi malah dialirin. Disinilah magicnya terjadi. Dan tenang aja, kalian gak perlu beli alat filter yang harganya jutaan. Limbah amonia tadi ngalir ke tempat yang bisa kita sebut sebagai pabrik daur ulang mikroskopis. Di media tanam kalian, itu tuh udah ada mikroba dan bakteri baik yang tumbuh alami. Mereka inilah mesin konversi utamanya. Mereka dengan rakusnya memakan amonia yang mematikan buat ikan tadi, terus mengubahnya jadi nutrisi super yang bentuknya gampang banget diserap sama tanaman. Bener-bener luar biasa kan? Habis amonianya diubah jadi makanan siap santap, airnya lanjut ngalir ke area tanaman. Di sini kita ketemu sama satu istilah penting, biofilter. Kalau di sistem rakitan DIY kalian, bedeng tempat kalian naruh sayuran itu, nah itulah biofilter utamanya. Akar-akar tanaman di situ bakal nyedot nutrisi dari air yang udah diproses sama bakteri tadi. Jadi, si tanaman ini sebenarnya lagi multitasking. Dia nyerap makanan gratis biar tumbuh subur, sekaligus tanpa disuruh, ngebersihin dan menjernihkan air dari sisa-sisa limbah ikan. Kerjasama yang cantik banget, bukan? Proses tadi ngebawa kita ke garis finish, yang ternyata adalah garis start juga. Setelah ngelewatin akar tanaman yang lebat, air yang tadinya butek penuh kotoran, sekarang udah jadi super jernih, bersih, dan pastinya bebas dari racun amonia. Air segar ini kemudian ditarik lagi deh sama pompa air kecil. Ini mungkin satu-satunya komponen yang butuh listrik di sistem DIY kalian buat dibalikin ke tangki ikan. Siklus tertutup ini bikin lingkungan yang benar-benar sehat buat ikan untuk hidup, makan, dan ya ngeluarin kotoran lagi, muter terus tanpa henti. Selanjutnya, kita bahas soal hasil maksimal dengan input minimal. Mari kita lihat dari kacamata yang lebih luas. 90%. Percaya nggak percaya, angka penghematan air ini bukan hiperbola atau asal sebut loh. Dari materi yang kita pelajari, sistem aquaponik ini terbukti bisa menghemat air sampai 90% kalau dibandingin sama cara bertani konvensional. Kok bisa sehemat itu? Ya karena airnya nggak ada yang terbuang sia-sia,
Nggak ada tuh ceritanya air nguap dalam jumlah besar atau meresap hilang ke tanah yang luas. Airnya tuh muter aja terus di dalam sistem tertutup yang baru aja kita bahas. Dari tangki ikan, naik ke bedeng tanaman, dan balik lagi ke ikan. Biar makin ingat, mari kita rekap 3 keunggulan utama dari sistem simbiotik ini. Pertama, ya pastinya penghematan air 90% yang luar biasa tadi. Kedua, hasil panen kalian dijamin 100% organik dan bebas pestisida. Kenapa? Ya karena kalian nggak mungkin berani pakai bahan kimia atau racun pembasmi hama, soalnya racunnya bakal langsung ngalir dan bikin ikan kalian mati lemas, logis kan? Dan yang ketiga, produksi maksimal di lahan yang super sempit. Kalian bisa banget nyusun rak pipanya ke atas alias vertikal di atas tangki ikannya. Jadi buat kalian yang cuma punya teras atau balkon seadanya, ini bener-bener solusi game changer. Jadi, setelah kita ngeliat gimana alam bisa bekerja sama sehebat ini buat kita, dan sadar kalau ternyata semua ini bisa kalian bangun di teras rumah, cuma pakai ember dan pipa doang, tanpa buang-buang air, ada satu hal yang bikin kita mikir nih. Kalau cuma dari satu input sederhana aja bisa ngasilin panen ganda yang melimpah, jangan-jangan bentuk pertanian yang paling sempurna itu sebenarnya adalah sebuah siklus. Coba deh kalian renungin. Dan mungkin aja nih setelah nonton ulasan ini adalah momen yang pas buat kalian mulai ngoprek dan ngerakit sistem aquaponik pertama kalian di rumah. Seru kan? Oke, sampai jumpa di pembahasan materi kita yang berikutnya.